Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi siap diperiksa polisi buntut pesta rakyat Garut yang merenggut 3 nyawa. Usut kematian diplomat muda Kemlu, polisi periksa 5 saksi termasuk istri dan rekan kerja korban. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo blak-blakan akan mendukung PSI. Jokowi sebut akan full dukung PSI. Halo, selamat malam, bertemu lagi di Kompas Malam bersama saya, My Sister Tarigan. Kita ke berita pertama. Pasca terjadinya kericuhan di pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi menewaskan 3 orang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi siap diperiksa oleh polisi jika diperlukan. Deddy Mulyadi meminta penyelidikan yang dilakukan oleh polisi terkait insiden tewasnya 3 orang di syukuran pernikahan anaknya dengan Wabub Garut dilakukan secara transparan. Deddy pun mengaku siap diperiksa polisi jika diperlukan untuk investigasi kasus tersebut. Setiap problem yang terjadi yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Dan saya nggak ada masalah. Anak Gubernur Jawa Barat Maulana Akbar Mulyadi mengaku tidak mengadakan pesta rakyat dan memberi makanan gratis. Akbar bilang makanan yang diberikan dilakukan secara situasional sebagai empati pada masyarakat yang menunggu acara kesenian yang digelar Jumat malam bersama Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Mengatakan makan gratis dan segala macam. Padahal niatan kami bukan untuk makan gratis, bukan untuk memberikan hal yang cuma-cuma. Cuma niat kami hanya ketika warga sudah mulai berkumpul pada siang hari menunggu acara kegiatan untuk malam, untuk hiburan yang diadakan oleh orang tua kami. Saya berpikir daripada warga cuma hanya menunggu berdiri dan juga makanan masih banyak, ya sudahlah, kita berikan saja ke semua warga yang menunggu. Akan tetapi entah dan bagaimana kekecewaan itu bisa terjadi. Suasana duka menyelimuti kediaman Vina Aprilia, salah satu korban tewas saat kericuhan di pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tangis Ibunda Vina tak terbendung saat menerima ucapan bela sungkawa dari warga. Warga yang sempat berupaya menolong Vina menyatakan banyaknya massa yang hadir di pesta rakyat membuat pengamanan tak mampu mengendalikan situasi saat terjadi kericuhan. Iya, emang sangat masanya terlalu banyak banget kemarin apa warganya terlalu antusias. Bapak polisi sama BPP-nya sedikit, ya. Banyak, masa banyak. Sedikit itu bisa dihitung 10, 20, Ya, 10-an di gerbang itu aja.
Dari hasil olah TKP sementara, polisi menduga salah satu faktor penyebab kericuhan ini adalah banyaknya warga yang hadir, namun tak didukung dengan akses masuk ke pendopo yang sempit. Alhasil, saling dorong terjadi hingga menelan korban jiwa. Terkait hal itu, polisi akan memeriksa panitia penyelenggara. Saluran yang masuk ke pendopo itu sedikit, tetapi arus yang datang itu cukup deras. Sehingga ketika dibuka ini terjadi dorongan dari belakang. Pintunya itu yang dibuka ada beberapa pintunya. Nanti ini kita akan investigasi lagi. Ya, data ini kan masih sebatas data dari informasi. Dan seandainya ada pintu berapa yang dibuka, nanti ini akan kita lakukan investigasi. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menyebut kematian korban di pernikahan anak Deddy Mulyadi tidak hanya sekadar memerlukan ganti rugi berupa uang kedukaan. Ginting menilai peristiwa ini dapat dibawa ke ranah hukum apabila ditemukan kelalaian dari pihak penyelenggara. Nah, pertanggungjawaban ini tidak hanya dalam sisi pertanggungjawaban ganti rugi maupun imbalan, karena ini bukan terkait dengan kasus kelalaian ataupun lalu lintas, tapi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kalau sampai ini merupakan kelalaian dari pihak penyelenggara. Hingga kini 8 korban pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi masih dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut. 4 diantaranya menjalani perawatan intensif karena mengalami luka parah. Ahmad Fadilah, Kompas TV Garut, Jawa Barat. Polisi berencana akan memeriksa panitia penyelenggara buntut 3 orang tewas dalam kericuhan di pernikahan anak Deddy Mulyadi. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ridwan Mustafa di Garut, Jawa Barat. Ridwan, kapan rencananya olah TKP lanjutan digelar dan pemeriksaan pada panitia penyelenggara? Ya, Mas Heter juga saudara, benar sekali bahwa proses penyelidikan terhadap kasus pesta rakyat yang menewaskan 3 warga, 2 diantaranya warga sipil dan 1 anggota kepolisian terus dilakukan oleh jajaran kepolisian. Namun demikian hingga saat ini belum ada satupun saksi yang diperiksa oleh jajaran kepolisian. Namun demikian dari informasi yang kami peroleh ada sejumlah pihak yang akan diperiksa, diantaranya yaitu pihak penyelenggara atau event organizer dan juga dari keluarga pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi dan juga Wakil Bupati Garut Putri Karlina seperti itu. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi kapan proses pemeriksaan akan dilangsungkan oleh jajaran kepolisian. Namun demikian pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari telah dilakukan olah kejadian perkara di lokasi di kawasan Pendopo Kabupaten Garut yang disaksikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Dan dari hasil olah TKP tersebut akhirnya akan menjadi materi tambahan berkaitan dengan proses penyelidikan yang terus berlangsung hingga saat ini. Demikian, Tarigan. Ridwan, kronologi versi keluarga Deddy Mulyadi dan kronologi versi polisi, kenapa sampai terjadi kericuhan di sana? Kericuhan terjadi karena memang pertama banyaknya warga yang datang ke lokasi pesta rakyat. Sementara tidak sebanding dengan jumlah pengamanan yang ada di lokasi kejadian. Tak hanya itu, hanya 1 gerbang yang disiapkan untuk akses masuk menuju ke lokasi pesta rakyat. Dan akses yang berada di pintu sebelah barat gedung Pendopo Kabupaten Garut saat dimulainya acara tidak dibuka secara gamblang, tapi hanya dibuka hanya untuk 1-2 orang saja. Sementara di belakangnya berjubel banyak ribuan warga yang ingin sama-sama masuk untuk mencicipi makanan yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara. Jadi memang kericuhan tersebut salah satunya akibat akses yang digunakan untuk masuk ke lokasi acara hanya 1 akses saja, sehingga desak-desakan pun tidak bisa terhindarkan sehingga terjadi kericuhan dan menimbulkan banyaknya warga yang pingsan termasuk 3 orang meninggal dunia. Namun demikian, tadi pun kami sempat wawancara dengan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dia mengklaim bahwa
anak Deddy Mulyadi beserta Wakil Bupati Garut Putri Kalina yang telah menikah pada hari Rabu kemarin tidak mengakui bahwa pesta rakyat tersebut diadakan oleh pihak keluarga. Termasuk dia mengklaim tidak melakukan pembagian makanan gratis kepada warga. Dia memberikan makanan gratis kepada warga itu secara situasional atau kondisional setelah melihat banyaknya warga yang datang ke alun-alun untuk menyaksikan pesta budaya yang akan diselenggarakan pada Jumat malam yang akan langsung dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Demikian klaiman yang dilakukan oleh pihak anak dari Deddy Mulyadi dan juga Putri Kalina, bahwa sekali lagi dia mengatakan bahwa tidak merasa mengadakan pesta rakyat dan juga memberikan makanan gratis kepada ribuan warga. Demikian, Lantas bagaimana situasi korban saat ini? Apakah biaya pengobatannya, perawatannya semua sudah ditanggung? Ridwan, singkat saja. Benar bahwa pemerintah Kabupaten Garut berjanji akan menanggung semua biaya bagi para korban yang saat ini ada 8 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut. Dari 8 korban tersebut, 2 diantaranya masih berada di ruang instalasi gawat darurat, sementara 6 lainnya telah dibawa ke salah satu ruangan di sekitar Rumah Sakit Dr. Slamet. 2 orang tersebut yang saat ini masih berada di ruang instalasi gawat darurat, dia masih menunggu dari pihak keluarga karena 2 orang tersebut merupakan warga dari luar Kabupaten Garut dan pihak rumah sakit masih menunggu kedatangan dari 2 orang atau keluarga dari 2 pasien yang masih dirawat di rumah sakit. Demikian. Terima kasih Ridwan atas laporan Anda. Nanti kita akan update lagi informasi terbaru dari Anda di sana. Selamat malam. Saudara, kita ke sorotan lain. Polisi menguak motif pembunuhan perempuan tewas terborgol di Cisauk, Tangerang, Banten. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena ditagih utang oleh korban lewat status WhatsApp. Nyala. Nih. Udah. Inilah tampang pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan terborgol di Cisauk, Tangerang, Banten. Polisi mengungkap motif pembunuhan korban adalah masalah utang piutang. Salah satu pelaku yang merupakan mantan kekasih korban diduga sakit hati karena ditagih utang oleh korban lewat status WhatsApp. Merencanakan pembunuhan bersama 2 pelaku lain. Sebelum dibunuh, pelaku memborgol dan memperkosa korban. Pelaku RRP mengajak korban untuk datang ke rumah pelaku A dengan alibi untuk membayar hutang sebesar 1.100.000. Sebelum korban tiba, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, pelaku RRP dan AP serta IF sudah berada di TKP dan merencanakan niat dari pelaku RRP karena rasa sakit hati atau dendam, di mana korban menagih hutang kepada pelaku sebesar 1.100.000. Usai dibunuh, pelaku mengambil barang berharga korban seperti smartphone dan sepeda motor. Sementara jasad korban ditinggal di lahan kosong dan ditutupi tanaman. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Tim Liputan Kompas TV. Usut kematian diplomat muda Kemlu, polisi periksa 5 saksi termasuk istri dan rekan kerja korban. Polisi menangkap otak di balik sindikat penjualan bayi ke Singapura yang diungkap di Bandung, Jawa Barat. Ina LS perempuan berusia 69 tahun, pelaku utama sindikat penjualan bayi, tiba di Mapolda Jawa Barat pada Jumat malam. Pelaku ditangkap pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang saat pulang dari Singapura Jumat 18 Juli 2025 siang. Kini polisi masih memburu 2 DPO lagi. Hari ini kita telah tetapkan yang bersangkutan untuk spin penahanannya, ya, penahanannya, dan yang bersangkutan ini mempunyai peran besar ya terhadap jaringan perdagangan dan penculikan
bayi ini yang saat ini jaringan sindikat yang besar ini. Dan yang bersangkutan saat ini masih dalam pendalaman. Perannya dia juga di agensi besar ya, agensi di Indonesia yang berhubungan dengan agensi pengadopsi di Singapura. Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa 5 saksi dalam upaya mengusut kematian diplomat muda Arya Daro Panguyunan. 2 saksi diantaranya merupakan rekan kerja Arya di Kementerian Luar Negeri. Selain memeriksa 2 teman korban, polisi juga menggali keterangan dari 3 saksi lain, yaitu penjaga indekos, tetangga indekos, serta istri korban. Polisi juga masih menunggu hasil dari laboratorium forensik dan penyelidikan dengan Scientific Crime Investigation untuk mengungkap penyebab kematian Arya. Polisi memastikan hasil forensik soal kematian diplomat muda akan keluar dalam 6 hari ke depan. Yang pertama, VD, inisial VD, rekan kerja dari korban ADP. Kemudian yang kedua DMS, ya, dengan inisial DMS, rekan kerja ADP. Yang ketiga inisial S, ya, ini penjaga kos dan saksi yang pertama kali menemukan korban sudah tidak bernyawa di dalam kamar, ya. Yang keempat FM, ya. Lebih dari 1 pekan penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri belum juga terungkap. Polisi masih menunggu hasil forensik untuk memastikan penyebab kematian korban. Hingga Sabtu siang, polisi baru memeriksa 5 saksi termasuk penjaga indekos dan istri korban. Padahal pada 10 Juli lalu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menargetkan penyelidikan kasus kematian diplomat muda itu akan rampung dalam 1 pekan. Ya, akan membaca dari bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta publik menunggu proses penyelidikan kasus kematian diplomat Kemenlu yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya beberapa waktu lalu. Kapolri menjelaskan proses penyelidikan dilakukan menggunakan metode investigasi berbasis ilmiah agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang jelas pemeriksaan saat ini terus dilakukan sambil menunggu hasil dari pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan oleh kedokteran forensik, kemudian juga laboratorium forensik, dan tentunya semuanya harus kita kumpulkan jadi satu untuk nanti kemudian menjadi kesimpulan terkait dengan peristiwa yang terjadi. Apakah peristiwa pidana ataukah peristiwa yang lain. Diplomat Kemlu Arya Daro Panguyunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Daro ditemukan tergeletak di atas kasur dengan kepala terlilit lakban di dalam kamar yang terkunci dari dalam. Tim Liputan Kompas TV. Sepekan lebih kematian diplomat muda belum ada titik terang apa yang menjadi kendala penyidikan. Kita berbincang dengan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Pak Bambang, janji sepekan sudah lewat. Anda melihat kendala apa yang membuat kasus ini belum juga terungkap? Ya, masyarakat memang menunggu hasil yang sudah dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, ya. Waktu lebih dari 1 minggu terkait dengan penyebab kematian saja sampai sekarang juga masih belum terungkap. Apakah yang menyebabkan kematian ini ada hasil otopsi itu karena ada pihak lain atau memang almarhum ini melakukan bunuh diri. Itu yang menjadi pertanyaan di publik, kan. Saya melihat
memang ada kendala ya kalau kita melihat kita belajar dari beberapa 20 tahun yang lalu, misalnya terkait dengan kematian Cak Munir misalnya, ada uji toksologi, tes toksologi itu terkait dengan racun misalnya, apakah kematian ini juga disebabkan oleh racun gitu loh, karena kematian yang tidak wajar dengan melilit lakban di muka, di wajah sampai sedemikian rupa, ini memang menjadi hal yang aneh ya, tidak wajar dan tidak umum gitu loh, tidak lumrah dilakukan seseorang yang melakukan bunuh diri seperti itu. Makanya kemungkinan ada benda-benda lain yang masuk ke dalam tubuh, mungkin itu yang perlu dilakukan tes. Uji toksologi ini tentu memakan waktu yang lama karena racun itu misalnya di dalam tubuh tentu sudah berubah seperti itu, sama seperti kasus Jessica misalnya, yang juga butuh waktu lama untuk mendeteksi ada kemungkinan ada racun apa di dalam tubuh korban, misalnya seperti itu. Makanya harapannya sih memang secepat mungkin, tapi biasanya berapa kira-kira hasil forensik mungkin keluar sebelum kita masuk ke uji toksikologi? Tampaknya kalau uji toksikologi juga belum dilakukan ya? Ya, makanya apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian itu, yang progres apa yang sudah dilakukan kepolisian itu seharusnya waktu-waktu juga harus disampaikan ke masyarakat agar tidak memunculkan asumsi kemana-mana gitu. Dan yang lebih penting lagi terkait dengan forensik kan, itu tadi terkait dengan otopsi forensik, terkait dengan jejak digital misalnya, jejak komunikasi di alat komunikasi korban misalnya dengan siapa saja dalam waktu 1 minggu sebelum kematian. Ini kan juga penting untuk disampaikan gitu loh. Makanya kalau kemudian ada pemeriksaan saksi-saksi, tentunya 5 saksi yang didatangkan itu dalam konteks apa gitu. Iya, kalau memeriksa jejak digital harusnya tidak terlalu lama begitu ya, dan harusnya bisa disampaikan kepada publik. Menurut Anda kenapa tidak ada keterbukaan di sana? Ini yang menjadi kendala kepolisian. Mungkin kepolisian ingin lebih komprehensif, lebih detail sebelum menyampaikan ke masyarakat, agar tidak sepotong-potong informasi yang disampaikan. Mungkin seperti itu. Bisa dimaklumi, tapi kalau waktunya terlalu lama, nanti akan semakin memunculkan asumsi spekulasi, asumsi, benar. Benar, asumsi yang ini sudah beredar di media sosial kan, sudah kemana-mana bahwa ini terkait dengan kesaksian korban terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dan yang lain-lain seperti itu kan. Menurut Anda apa yang membuat polisi begitu hati-hati? Apakah terkait dengan high profile person? Ya, bisa jadi seperti itu. Makanya ini bisa juga terkait dengan kondisi pribadi korban ya, hubungan-hubungan dengan sekitarnya, atau jangan-jangan ini juga terkait dengan profil yang tidak bisa disampaikan kepada masyarakat, misalnya seperti itu. Mungkin ada yang bersangkutan memiliki penyakit yang itu tidak leluasa untuk disampaikan ke kepolisian gitu, karena tentu bisa jadi akan menambah beban keluarga yang ditinggalkan. Mungkin pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang akan dilakukan kepolisian. Untuk mengurangi liarnya asumsi di luar sana, perlukah Mabes lebih terbuka lagi menyampaikan temuannya, lebih tegas begitu, sehingga tidak menghindarilah asumsi-asumsi yang sebenarnya tidak perlu? Benar, itu harus secepatnya. Kecermatan saja tidak cukup, tapi perlu juga kecepatan gitu loh. Karena masyarakat sekarang sudah sangat berubah, tentu tuntutannya juga akan semakin besar. Makanya kalau kemarin kan penyelidikan dilakukan oleh Polsek dan Polres, ternyata sudah diambil oleh Polda Metro. Kalau Polda Metro tidak mampu, tentunya Barreskrim harus segera turun tangan agar kasus ini tidak melebar kemana-mana seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, selamat kembali istirahat Pak. Malam. Saudara, seorang menantu mengamuk di rumah mertuanya. 5 orang terluka dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Para korban ditemukan dalam kondisi terluka parah di dalam rumah di Desa Sukadana, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka mengalami luka parah diduga akibat senjata tajam. 5 orang korban, mertua laki-laki dan perempuan, adik ipar dan istri serta anak pelaku yang baru berusia 1 tahun. Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Polisi
masih menyelidiki motif dan memburu pelaku. Ada oleh seorang yang diduga terhadap keluarga, terutama mertua ya, dua laki-laki dan perempuan, juga anak dan istri. Sekarang korban sebanyak 5 orang, 3 orang dibawa ke Dr. Suharjo, istri di Mantri Suryalaya, anaknya di RS Lambau. Alhamdulillah untuk anak sudah sadarkan diri, istri pun tinggal 2 orang yaitu adik dan kedua mertua, terutama yang kritis. Gara-gara motor yang menunggak cicilan ditarik, seorang pegawai perusahaan pembiayaan diculik dan disekap 5 anggota ormas di Surabaya, Jawa Timur. Pegawai perusahaan pembiayaan itu dibawa paksa dari sebuah gedung oleh 5 anggota ormas. Korban kemudian disekap di kantor ormas tersebut. Penyekapan dipicu penarikan sepeda motor yang menunggak cicilan oleh perusahaan pembiayaan. Padahal motor yang ditarik bukanlah milik pelaku. 5 anggota ormas tersebut telah ditangkap dan ditetapkan tersangka. Menurut polisi, ada unsur ancaman dan intimidasi yang dilakukan pelaku kepada korban. Yang bersangkutan diminta untuk menyerahkan kendaraan yang telah disita atau ditarik oleh atas peristiwa tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan di dalam video, yang bersangkutan telah baik melakukan ancaman kekerasan terhadap korban. Atas kejadian tersebut 5 pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo blak-blakan akan mendukung PSI. Jokowi sebut akan full dukung PSI. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan Partai Solidaritas Indonesia PSI akan berkembang pesat, kuat, dan partai besar untuk masa mendatang. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pesan kebangsaan Kongres PSI 2025 yang digelar di Kota Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyebut PSI akan menjadi partai kuat dan besar. Namun demikian, ia meminta para kader tidak terburu-buru mengambil langkah politik ke depannya. Saya masuk tadi memberikan feeling kepada saya bahwa auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar. Tapi jangan tergesa-gesa. Ada step-stepnya. Belum di 2029. Feeling saya akan mulai di 2034. Putra bungsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Kaisang Pangarep terpilih kembali menjadi Ketua Umum PSI periode 2025-2030 pada Kongres PSI yang diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah. Hasil pemungutan suara disampaikan langsung PLT Ketua PSI sementara Andi Budiman pada Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Pemungutan suara dilakukan secara daring oleh 157.000 pemilih dari kader PSI sejak 12 Juli hingga 18 Juli 2025. Kaisang mendapat suara sebesar 65,28%, sementara Ronald Sinaga meraih suara 22,23% dan Agus Mulyono Herlambang sebesar 12,49%. Periode yang lalu saya cuma punya 3 bulan, sekarang saya punya 4 tahun. Percaya sama saya. Mungkin orang menganggap kita masih gajah yang kecil. Tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti.
saya akan full mendukung PSI. Presiden ke-7 Jokowi secara terbuka menyatakan akan mendukung penuh PSI. Jokowi juga menjelaskan arti logo gajah sebagai lambang baru PSI. Logo baru PSI yang kini menampilkan simbol gajah disebut Jokowi sebagai lambang ilmu pengetahuan. Lebih dari sekadar simbol kecerdasan, Jokowi menilai gajah juga mencerminkan kebijaksanaan dan kekuatan. Karenanya, Jokowi akan memberikan dukungan penuh terhadap PSI. Logo gajah. Gajah ini adalah lambang ilmu pengetahuan. PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Dugaan merapatnya Jokowi ke PSI juga terlihat saat DPP Partai Solidaritas Indonesia sempat memberikan jaket PSI dengan desain baru kepada Jokowi. Jokowi langsung menggunakan jaket berlogo gajah kepala merah tersebut saat diberikan kepadanya. Mengenai pidato Jokowi yang akan mendukung penuh PSI, pendiri Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menyebut penyelenggaraan Kongres di Solo dan sambutan Jokowi di Kongres sudah terlihat kemana Jokowi akan berlabuh. Ia menyebut nama Joko Widodo saat ini tengah diperkirakan untuk masuk dalam susunan pengurus PSI. Meski belum ada surat keputusan resmi, ia menegaskan jika status Jokowi secara informal telah menjadi bagian dari PSI. Dari pernyataan itu, dari pemilihan lokasi, acara kami di Solo, bahkan gedung ini gedung milik Pak Jokowi. Ya. Kemarin Pak Jokowi memasang jaket PSI, tadi ada pernyataan yang sedemikian membanggakan. Ya, itulah realitas politik, meskipun tidak eksplisit legal formal ada di SK, tapi Pak Jokowi tadi bersedia mendukung PSI. Ditanyakan formal, ya belum ada dokumen yang dimasukkan ke KPU, ke Kumham maksud saya, bahwa Pak Jokowi bagian dari PSI. Tapi kira-kira rakyat Indonesia sekira sudah cerdas melihat pernyataan Pak Jokowi tadi, insya Allah akan paham di mana posisi Pak Jokowi. Kongres PSI digelar selama 2 hari di Solo, Jawa Tengah. Di hari pertama Kongres, PSI telah menetapkan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum terpilih periode 2025 hingga 2030. Dengan terpilihnya Kaesang, publik juga menunggu kemanakah Jokowi akan melanjutkan langkah politiknya. Tim Liputan, Kompas TV. Diduga korsleting listrik, rumah 2 lantai di Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Anda kembali menyaksikan Kompas Malam. Diduga korsleting, rumah 2 lantai di Cilincing, Jakarta Utara terbakar pada Sabtu siang. Api yang membesar bikin warga panik karena khawatir merambat ke bangunan lain yang lokasinya padat penduduk. Wah, ini makin gede lagi Pak. Sejumlah warga di Jalan Kalibaru Timur Kosambi, Gang 5, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara sempat panik saat salah satu rumah warga di permukiman padat penduduk terbakar. Kepanikan mereda saat petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Sudin Jakarta Utara tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. Api berasal dari rumah 2 lantai yang diduga disebabkan korsleting. Api padam 1 jam kemudian setelah 8 unit pemadam dan 45 personel dikerahkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seorang anak berteriak dengan bapaknya,
ada percikan api di lantai 2. Tiba-tiba itu apinya membesar. Itu yang kebakaran satu rumah ukuran 4x9. Dugaan sementara kontrak listrik. Sebuah tempat usaha pembuatan kasur busa di Medan ludes terbakar Sabtu siang. Api diduga berasal dari percikan api saat pengerjaan las di dalam bangunan. Sejumlah warga panik saat mengetahui rumah usaha kasur busa di Jalan Selam 6 Medan tiba-tiba saja terbakar. Api dengan cepat menyambar material-material yang ada di dalam rumah. Kebakaran dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Diduga api berasal dari pekerjaan las yang ada di dalam rumah. Rumah lagi masyarakat merehab atau melakukan pengelasan. Jadi kemungkinan api percikan lasnya kena springbed atau busa gitu Pak, karena kebetulan usahanya bikin springbed gitu Pak. Untuk korban luka dan korban jiwa gimana Pak? Untuk korban luka dan jiwa negatif Pak. 2 kapal kandas dihantam gelombang tinggi serta angin kencang. Kapal pengangkut material proyek ini belum bisa dievakuasi dan masih berada di pantai Tanah Ampo, Karangasem, Bali. Gelombang tinggi menghambat proses evakuasi kapal. Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, Kepolisian Polairut Polres Karangasem mengamankan lokasi kapal kandas. Posisi kapal tongkang sudah miring dan sebagian badan kapal sudah tenggelam akibat bocor. Sementara kapal takbot terembus di bibir pantai. Nakoda dan seluruh ABK selamat dalam peristiwa ini. Kapal Spedi Marine ini kandas saat pengerjaan tiang pancang di dermaga JT1 di Pertamina. Kapal ini kandas karena adanya cuaca buruk ataupun gelombang yang kurang bersahabat. Nakoda dan ABK yang saat kejadian berjumlah 7 orang, semua dalam keadaan sehat dan selamat dan sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Seekor beruang madu ditangkap karena masuk ke lahan pertanian warga di Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar. Petugas terpaksa melumpuhkan beruang madu dengan senapan bius. Kompas Malam segera kembali. Seekor beruang madu ditangkap karena masuk ke lahan pertanian warga di Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar. Petugas terpaksa melumpuhkan beruang madu dengan senapan bius. Munculnya beruang pertama kali diketahui seorang petani yang hendak pergi ke sawah. Takut dimangsa, ia bergegas memberitahu polisi. Petugas gabungan yang terdiri dari polisi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, dan Dinas Pertanian Tanah Datar terjun mengevakuasi beruang madu. Proses penangkapan satwa liar dilindungi itu berlangsung dramatis dan memakan waktu sekitar 6 jam. Kemungkinan beruang ini turun dari gunung bisa beberapa faktor. Bisa jadi karena habitatnya terganggu di hutan atau kebakaran hutan oleh api. Bisa jadi karena makanannya yang kurang di hutan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Kompas Malam, dan jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya masih Serta Regan pamit, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan